Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Empat potongan tubuh korban mutilasi diautopsi tim forensik Polda Papua. Hujan 1 jam, sejumlah ruas jalan di kota Sorong terendam banjir. Warga Pegunungan Tengah Papua kembalikan 14 senjata ke tentara. Tim Puslap 4 Polda Papua Sabtu lalu mengotopsi 4 potongan tubuh korban mutilasi di RSUD Timika. Proses otopsi dan pengambilan sampel DNA tersebut berlangsung selama 8 jam untuk mengidentifikasi potongan tubuh agar diketahui identitas dan dicocokkan dengan keluarga korban. Jadi pada hari ini, mulai tadi jam 12 siang, sudah dilaksanakan tindakan lanjut untuk penanganan tindak pidana berupa otopsi yang dilaksanakan oleh tim dari Puslap 4 Polda Papua dan juga Bidokes Polda Papua di backup tim identifikasi Polda Papua. Dan tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini untuk bisa mengidentifikasi potongan-potongan daripada jenazah yang sudah kita temukan, sehingga harapannya bisa dicocokkan ataupun ada korelasinya antara jenazah yang ditemukan dengan keluarga korban yang kehilangan anggota keluarganya. Seluruh korban dibunuh dan dimutilasi. 3 jenazah ditemukan hanya badan tanpa kepala dan tangan. Sementara 1 jenazah lagi hanya tinggal tulang belakang dan 2 potongan paha manusia. Bidokes Polda Papua dan tim Puslap 4 Polda Papua kesulitan karena seluruh tubuh korban ditemukan tanpa kepala. Oleh karena itu, tim mengambil sampel DNA agar bisa dicocokkan dengan DNA keluarga korban yang merasa kehilangan anggota keluarga. Tempat kantong jenazah, di mana di dalamnya ada 3 bagian tubuh, potongan tubuh, body, dan batang tubuh, dan 1 body part. Dan body part itu terdiri dari sebagian tulang belakang dan 2 paha. Jadi pemeriksaan ini bertujuan untuk identifikasi. Selain dari Polres minta juga untuk kita lakukan otopsi karena akan dibuatkan visum et repertum. Tapi pada kasus ini karena identitasnya belum jelas, sekalian dalam pemeriksaan ini kita lakukan upaya untuk identifikasi. Dan jalan yang diambil sekarang adalah pengambilan sampel untuk pemeriksaan DNA karena kondisi korban yang kepala dan beberapa organ tubuh anggota gerak itu sudah tidak ditemukan lagi. Ya, kami akan melakukan upaya lebih jauh untuk identifikasi dengan pemeriksaan sampel DNA. Dan itu sudah dilakukan tadi pengambilan sampel DNA atas mayat korban maupun bagian tubuh yang ditemukan yang ada di dalam 4 kantong jenazah yang sudah diantar ke rumah sakit di sini. Dan pemeriksaan ini ada pembandingnya dari pihak keluarga yang mengaku keluarga dan korban, itu juga akan diambil datanya, data antemortem, termasuk data untuk sampel DNA juga. Jadi mereka juga diambil sampel DNA-nya yang akan dicocokkan dengan sampel DNA dari korban. Jadi proses ini membutuhkan waktu, sehingga kita berharap keluarga juga punya kerjasama dengan kami untuk bersabar karena ada waktu yang dibutuhkan untuk proses pemeriksaan DNA. Selain dari itu ada hal-hal yang sudah diperiksa sejauh ini dari awal korban dibawa ke rumah sakit beberapa hari lalu, dari sampai properti korban, barang-barang yang melekat di korban yang bisa juga membantu dalam proses identifikasi. Tetapi untuk sampel DNA sendiri itu memerlukan waktu, jadi kita harus tunggu karena setelah pengambilan sampel tadi
sampel-sampel tersebut harus dipreparasi atau dipersiapkan untuk dikirim ke Jakarta. Hasil autopsi dan pengambilan DNA tersebut kemudian akan dikirim ke Jakarta untuk pemeriksaan di laboratorium. Hasilnya diperkirakan baru bisa diketahui 1 minggu kemudian. Polres Mimika sampai saat ini masih memburu seorang lagi yang merupakan otak pembunuhan. Polisi saat ini sudah meringkus 9 pelaku, 6 diantaranya tentara. SK, ya kami dari Polres Mimika di backup oleh Polda Papua masih terus melakukan pengejaran terhadap pelaku. Ya, kami mohon doanya dan juga mohon informasinya kalau memang ada informasi berkaitan dengan pelaku di sekitar tempat tinggal dari saudara-saudara saya semuanya, mohon segera diinformasikan ke kami. Rencana kita akan lakukan pemeriksaan terhadap 2 orang oknum TNI yang juga diduga ada keterlibatan dalam kasus ini. Ya, kalau dari kami, kapasitas kami memeriksa yang bersangkutan sebagai seorang saksi terhadap 4 orang masyarakat sipil yang kami tangani kasus ini. Kalau untuk yang warga sipil sampai dengan saat ini belum ada muncul lagi dugaan-dugaan pelaku lain. Jadi hanya 4 orang untuk yang warga sipil. Jadi memang informasi dari pelaku, jadi untuk organ-organ tubuh ini, jadi 4 karung itu diisi badan, kemudian 1 karung diisi kepala, kemudian 1 karung lagi diisi potongan kaki. Ya, jadi totalnya ada 6 karung. Ini baru ketemu 4. Yang kita ketemukan hanya karung yang berisi potongan badan. Jadi 2 karung yang belum ketemu, yang potongan kepala dengan potongan kaki. Kasus pembunuhan dan mutilasi yang terjadi 22 Agustus lalu ini juga menyita perhatian Presiden ketika berkunjung ke Papua. Ia meminta agar kasus ini diusut tuntas. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Baru jiwa kemanusiaan di mana? Hati manusia di mana? Hati nurani di mana? Sejumlah mahasiswa di Jayapura Sabtu lalu berunjuk rasa menuntut keadilan atas kematian 4 warga Nduga yang dibunuh secara sadis oleh tentara dan warga sipil di Kabupaten Mimika. Mereka menuntut para pelaku pembunuhan diganjar hukuman setimpal, yakni hukuman mati. Unjuk rasa berjalan aman dan tertib karena dikawal ketat aparat kepolisian. Setelah mahasiswa berorasi, mereka kemudian membubarkan diri dengan tertib. Bupati Kabupaten Nduga, Namia Gwijangge, meminta TNI dan Polri untuk menindak tegas pelaku kejahatan mutilasi terhadap 4 warganya. Bupati Nduga mengatakan sengaja datang ke Timika untuk memantau perkembangan proses pencarian potongan-potongan tubuh korban yang sebagian sudah ditemukan. Namia meminta aparat bertindak tegas dan menyeret para pelaku ke meja hijau dan dihukum seberat-beratnya karena perbuatan mereka kejam dan sadis. 4 orang yang menjadi korban ini yang kami temukan hanya badan saja, sementara kepala, tangan, dan kakinya tidak ada. Dan ini satu peristiwa yang belum pernah terjadi di Papua, bahkan di Indonesia, bahkan di Nduga. Dan ini satu peristiwa atau satu perbuatan yang sangat sadis dan sangat luar biasa. Saya atas nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Nduga menyampaikan bahwa dan saya meminta dengan tegas bahwa para pelaku-pelaku, oknum-oknum yang terlibat atau yang telah membuat satu rencana untuk membunuh mereka ini, saya minta untuk diproses secara hukum dengan seberat-beratnya sesuai dengan aturan, sesuai dengan KUHP hukum yang berlaku di Republik Indonesia. Dan pembunuhan ini pembunuhan yang sangat tidak manusiawi, tidak sesuai dengan pri kemanusiaan. Itu sehingga saya minta kepada pihak kepolisian, kepada Bapak Kapolres Mimika,
Bapak Kapolda Papua dan Bapak Kapolri Republik Indonesia dan juga Bapak Panglima TNI, Bapak Pangdam dan juga Bapak Dandim, sehingga apabila orang-orang yang terlibat pelaku-pelaku ini saya minta untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Kalau boleh harus hukuman mati sesuai dengan perbuatan mereka. Bupati Nduga dan DPRD berjanji akan mengawal kasus ini hingga tuntas. Saya menghargai dan mengapresiasi sikap daripada keluarga korban. Luar biasa. Mereka walaupun korban, tapi mereka memilih proses hukum. Dan ini sangat luar biasa. Nah, untuk mengawal proses hukum ini, ya kembali ke institusi TNI, karena yang terlibat saya lihat ini perwira. Nah, kita belajar ke kasus Sambo di kepolisian lagi rame setelah Pak Presiden bicara, Kapolri tegas sampai saat ini tegas. Pak Jokowi sudah bicara kemarin. Pak Andika bagaimana jalankan perintah ini? Ini jadi tantangan berat buat Pak Andika Perkasa untuk menjawab pernyataan sikap dari Pak Presiden. Itu. Lalu kami sebagai lembaga lembaga tugaskan kami ke sini, apa yang kami dapat di Timika tetap kami akan lanjutkan ke lembaga DPRP. Selanjutnya keluarga dan semua pihak menginginkan pansus. Nah itu yang nanti kami akan bentuk pansus supaya kita kawal sama-sama. Bupati Nduga menghimbau agar seluruh masyarakat Nduga di Timika maupun yang ada di Kabupaten Nduga tidak terprovokasi dengan kasus ini karena akan merugikan masyarakat Nduga sendiri. Ia berharap masyarakat mempercayakan kasus ini kepada petugas yang berwenang untuk diselesaikan sesuai hukum yang berlaku. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Kami habis-habisan. Sudah jatuh tertimpa tangga. Itulah yang dirasakan warga Merauke karena naiknya harga BBM ternyata tidak ditambah ketersediaan stok yang mencukupi. Sehingga banyak warga yang tidak mendapatkan BBM jenis Pertalite padahal mereka sudah antri berjam-jam di SPBU. SPBU Jalan Nowari, Merauke ini misalnya, sejak pagi stok Pertalite di SPBU ini sudah habis karena hanya dipasok sebanyak 5 kiloliter oleh Pertamina. Hanya dalam waktu 3 jam, SPBU ini diserbu warga dan habis. Sudah mulai naik Bu ya, dari 7.600 sekarang menjadi 10.000 Ibu. Nah Ibu sendiri pengguna Pertalite seperti apa tanggapan Ibu? Ya kalau kita sih ya ini sih dengan yang sekarang. Gimana Bu? Kalau untuk Ibu itu kemahalan apa gimana Bu? 10.000 itu? Ya mau tidak mau ya harus beli. Harus beli ya. Kalau kita mau kemana-mana kan baik cepat kan. Nah ini sekarang isinya apa Bu? Pertamax ini? Pertamax. Tadinya mau beli Pertalite ya? Tapi kosong ya Bu? Akan naik untuk jenis Pertalite 10.000 ya. Nah kalau menurut Anda seperti apa kira-kira? Kalau 10.000 enggak apa-apa, yang penting tidak ada antrian. Tidak ada antrian. Ini antri sudah berapa jam tadi nih? Dari jam berapa tadi antrinya? Kita antri dari tadi mulai dari jam 12. Jam 12 ya? Untuk Pertalite ya? Ya. Pertalite. Nah ini sekarang sudah tutup jam berapa ini tadi SPBU ini? SPBU ini tadi tutup jam berapa ini? Mulai tutupnya? 4:30. 4:30 ya sampai sekarang ini ya? Sampai sekarang. Alasannya apa katanya tutup? Katanya tunggu harga baru. Oh baru buka lagi? Pemerintah Sabtu lalu mengumumkan kenaikan harga berbagai jenis BBM. Kenaikan ini menuai pro dan kontra. Namun warga di Merauke tidak bisa berbuat apa-apa kecuali menerima kebijakan pemerintah tersebut. Namun mereka berharap kenaikan BBM ini diimbangi dengan ketersediaan yang cukup sehingga masyarakat tidak harus antre lama dan panjang untuk BBM jenis Pertalite dan solar. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua.